Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan materi dan juga menjelaskan tentang bagaimana fungsi harta. Harta dipelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut. Maka fungsi harta sangat banyak, baik kegunaan dalam hal baik maupun dalam hal yang jelek. Di antara sekian banyak fungsi harta antara lain yang pertama adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah mahdoh. Sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat seperti kain untuk menutupi aurat dan dalam pelaksanaannya sholat. Bekal untuk melaksanakan ibadah haji, zakat, sodako, hibah, dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Sebab kekafiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran. Yang ketiga adalah untuk bekal hidup dari satu periode ke periode selanjutnya. Sesuai dengan pesan Al-Quran, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas. Selanjutnya adalah yang keempat adalah untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia maupun akhirat. Yang kelima adalah untuk menegakkan dan juga mengembangkan ilmu-ilmu karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit. Contohnya sendiri adalah seseorang tidak bisa kuliah bila ia tidak memiliki biaya. Yang keenam adalah sebagai sarana penggerak roda ekonomi. Yang ketujuh adalah untuk menumbuhkan silaturahim karena adanya perbedaan dan juga keperluan. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara dan juga sebab dalam pemerolehan harta. Nah, yang pertama adalah ihras al-mudajjat. Artinya pemerolehan harta yang mubah yang belum dimiliki pihak manapun. Ada dua syarat dalam pemerolehan ini, yaitu benda mubah itu belum diusahakan oleh orang lain dan adanya niat untuk memiliki benda mubah tersebut. Yang kedua adalah penggantian yang disebut dengan khilafiyah yang terbagi dalam dua. Yang pertama adalah penggantian antara orang-orang seperti pemindahan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris atau warisan bersifat ijbari atau memaksa. Yang kedua adalah penggantian antar benda seperti ganti rugi barang yang rusak. Yang ketiga adalah tawalud min mamluk, yaitu sesuatu yang timbul dari harta benda yang telah dimiliki, baik hasilnya datang secara alami seperti buku domba, pemilik domba, anak hewan ternak pemilik ternak, buah dari pohon pemiliknya, maupun melalui usaha seperti keuntungan dagangan yang dilakukan atas harta benda, gaji yang diperoleh atas prestasi pekerja. Yang keempat adalah memperoleh harta yang telah dimiliki oleh pihak lain dengan jalan transaksi. Hal ini terjadi berlaku pilihan, baik melalui kehendak sepihak seperti akad hibah, sodakoh, dan juga wakaf, maupun atas kehendak sejumlah pihak secara timbal balik seperti akad jual beli dan juga sewa. Pemilikan harta melalui cara ini mesti dilakukan dengan prinsip halal maupun baik agar mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya adalah pengelolaan harta. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, tetapi juga mengarahkan mereka bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut. Salah satu ajaran mendasar dalam masalah pemanfaatan harta ini adalah ajaran Al-Quran yang membelanjakan harta kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam, serta sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini dapat diperhatikan dari penghargaan yang diberikan Allah kepada orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, seperti berjihad, memberikan zakat, dan juga aktivitas kemanusiaan lainnya. Lanjut, di samping itu, harta juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tidak menggunakannya secara boros dan juga berlebihan. Lebih jauh, pemanfaatan harta harus sesuai memperhatikan aspek-aspek sosial kemasyarakatan seperti membantu pendanaan aktivitas yang dibutuhkan orang banyak, serta membangun tempat-tempat ibadah, pengajian, dan lain-lain. Selanjutnya, ajaran Islam juga memelihara keseimbangan terhadap hal-hal yang berlawanan seperti pelit dan juga boros. Tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi, tetapi juga dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya. Salah satu perbedaan konsep kepemilikan dalam Islam adalah pada sisi pengelolaan harta, baik dari segi konsumsi maupun investasi untuk pengembangan harta yang dimiliki. Nah, di antara hal-hal yang termasuk penting diperhatikan dalam sebelum harta diserahkan kepada pemiliknya untuk dikelola sendiri, hendaklah terlebih dahulu diuji sejauh mana pemilik harta tersebut sudah matang dalam hal yang dimaksud. Yang pertama adalah boleh mengambil sewajarnya.
sebagai imbalan membantu pengelolaan harta orang lain. Yang kedua adalah penggunaan harta harus diketahui oleh pemiliknya. Yang ketiga adalah jika pengelola mampu atau mempunyai harta miliknya sendiri, maka lebih baik tidak mengambil imbalan ketika mengelolanya. Dan yang terakhir adalah penyerahan harta kepada pemiliknya harus dihadapkan sanksi-sanksi yang dianggap memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.